Seseorang memiliki lebih dari satu arteri bela diri, paling banyak 9, tergantung berapa banyak yang bisa Anda bangun. Dalam keadaan normal, ketika mencapai alam tiangang, pejuang berbakat telah menyadari aturan kedua. Dan bakat sangguan jin lumayan, kebangkitan kedua tidak masalah. Ambil cara budidaya pedang, kembangkan pedang kemauan, 9 pembuluh darah bersatu, dan hanya ada satu pembuluh darah. Sangguan jin berkata begitu. Apa maksudmu? Lu Chen bingung. Sebenarnya, pada hari pertama saya memasuki latihan pedang, saya membangunkan 9 arteri bela diri. Sangguan jin tersenyum dan menjelaskan, arteri bela diri kultivator pedang sangat istimewa, dan hanya satu yang bisa ada, jadi 9 arteri bela diri telah lama digabungkan menjadi satu. Saat itulah Lu Chen tiba-tiba menyadari, tak heran pedang sang pembudidaya pedang begitu kuat, bahkan mengabaikan pertahanannya, ternyata 9 arteri bela diri dikuatkan secara bersamaan. Jika sangguan jin mencapai puncak seni bela diri, dia pasti akan menjadi dewa pedang yang menakutkan. Pertanyaannya, apakah kulit renyah ini bisa tumbuh? Lu Chen mencubit pergelangan tangan sangguan jin, dan menemukan bahwa ototnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya praktek senam darah hewan. Sebaliknya, masih renyah. Bahkan tubuh gemuk Fei Long jauh lebih tirani dibandingkan sangguan jin. Kamu memiliki tubuh yang kuat. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa, jangan menggurui dunia pertarungan, habiskan lebih banyak waktu untuk berendam dalam darah binatang. Lu Chen melepaskan pergelangan tangan sangguan jin, dan dengan ramah membujuknya. Saya tahu, saya akan merendam darah hewan sebanyak mungkin, tubuh daging akan selalu menjadi kelemahan seorang tukang reparasi pedang. Sangguan jin menghela nafas panjang, lalu menjelaskan alasannya datang, pertempuran berikutnya di kota, aku ingin melawan Antong. Hei, tembus kedua kutub itu, apa kamu kempes? Lu Chen terkejut. Setelah kutub kedua, bukan saja aku tidak takut dengan serangan jiwa, tapi kekuatan seranganku juga berlipat ganda. Aku pasti akan memenggal kepala iblis Antong. Kata sangguan tegas. Antong sudah berada di puncak kutub ketiga saat itu, dan terobosannya sudah dekat. Dalam 3 bulan, dia pasti sudah mencapai kutub keempat, 2 kutub lebih tinggi darimu. Hanya kekuatan dasar itu yang bisa menghancurkanmu sampai mati. Bagaimana apakah kamu membunuh orang lain? Kata Lu Shen, selama periode waktu ini, saya telah menyadari jalan pedang lagi, dan kekuatan pedang telah mencapai tingkat yang baru. Selain itu, kecepatan Yu Guangbu telah meningkat. Saya dapat sepenuhnya melawan Antong, dan aku pasti mempunyai kekuatan bertarung untuk membunuhnya. Sangguan jin menyentuh pedangnya lagi, seolah-olah dia sedang menyentuh suatu harta karun, dan berkata dengan emosi, juga, pedang dengan tingkat harta karun ini, memungkinkanku untuk memotong pedang kemauan yang lebih kuat. Kamu pergi untuk mengalahkan Antong, lalu apa yang harus aku lakukan? Lu Chen berkata sambil tersenyum. Perhatikan pertempurannya, kata sangguan dengan tulus. Lupakan saja, kulitmu garing. Jika kamu tidak bisa membunuh Antong dengan satu pedang, kamu akan dibunuh oleh Antong. Risikonya terlalu besar. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, terserah aku untuk membunuh Antong, dan target Antong adalah aku, bukan kamu, dan dia tidak akan mengenalimu saat kamu bermain. Selama aku cukup kuat, dia akan mengenaliku. Sangguan sangat keras kepala dan tak henti-hentinya. Pengawal Antong adalah Xie Duo itu. Dia mungkin 3 kutub. Dia targetmu, kata Lu Chen. Dia jauh lebih lemah, paling-paling itu kesalahan Fei Long, dan dia tidak bisa menatap mataku. Sangguan ingin mengatakannya. Saat ini, naga gemuk datang. Apa yang harus dikatakan, apa yang harus Hei, Sangguan ada di sini, apa yang kamu bicarakan? Fei Long masuk dengan senyuman di wajahnya, terlihat dalam suasana hati yang baik, seolah dia menemukan uang. Benar sekali, aura Fei Long sangat kuat, dan dia telah menembus kutub kedua Tiangang. Tidak bisakah dia sebahagia bunga? Kita sedang berdiskusi, untuk melawan Antong, siapa yang akan bertarung? Kata Lu Shen, apakah kamu sudah mendiskusikannya? Fei Long bertanya, sudah dibahas, terserah kamu mau melawan. Ketakutan, aku serahkan hal itu padamu. Dengan perlengkapanmu yang tak terkalahkan, kamu pasti bisa membunuhnya. Kamu bisa mendapatkan ini. Lagi pula, aku sudah menjadi 2 kutub. Aku kuat dan tidak normal. Di level yang sama, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Naga gemuk itu mulai melayang. Jangan terlalu memaksa, multikutub miring itu mungkin 3 kutub.
Lu Chen melihat ke samping ke arah Lu Chen dan berkata, rumput, 3 tiang. Fei Long terkejut, dan dengan cepat mengubah mulutnya, kalau begitu, ini bukan makananku, ini makanan Sangguan Jin, aku hanya memainkan mereka yang memiliki peringkat yang sama. Sangguan ingin membunuh Antong, Xie Duo hanya bisa diserahkan kepadamu. Lu Chen tersenyum. Apa? Dia sekarat. Dia mungkin pembangkit tenaga listrik 4 kutub. Apa yang akan dia gunakan untuk membunuhnya? Hampir sama saja dengan dipenggal. Fei Long terkejut, dan berkata, lupakan saja, dia tidak menginginkan nyawanya, aku menginginkan hidupku, aku tidak akan pergi. Kamu memiliki 1 set cangkang kura-kura, sepasang baju besi yang berharga, dan keterampilan tempur tingkat surga, serta berjalan ringan, dan tubuh yang gemuk, belum lagi banyak kemiringan, bahkan jika kamu memukul Antong, kamu tidak akan mati. Kenapa kamu begitu pengecut? Kata Lu Chen dengan marah. Tapi dia tiang 3, 1 tiang lebih tinggi dariku, aku takut digantung dan dipukuli. Fei Long berkata dengan menyedihkan, aku akan memberimu 2 pilihan, Antong dan Xie Duo, pilih salah satu secara acak, jangan mundur. Lu Chen berkata dengan tegas, jika pengecut ini tidak berolahraga, dia benar-benar akan menjadi seekor anjing. Apakah ada pilihan ketiga? Fei Long bertanya dengan lemah. Memiliki. Lu Chen mengangguk. Wei Hao. Fei Long sangat gembira. Saya, kata Lu Chen. Kalau begitu sebaiknya aku memilih Xie Duo. Naga gemuk segera menundukkan kepalanya yang gendut, seperti ayam jago yang belum pernah dikalahkan sebelum bertarung. Cuma bercanda, kakak laki-lakinya berbeda sekarang, meski wilayahnya masih rendah, tapi kekuatan tempurnya. Tut-tut, membunuh segala penjuru, alam Yuan dan tingkat ke-7 berani bertarung melawan kutub ketiga Tiangang, memandang dunia, siapa lagi? Siapa yang berani menantang kakak laki-lakinya? Bukankah itu berarti mencari kematian? Benar, aku berhak meninggalkan kehidupan ekstra untuk kamu latih. Sangguan ingin mengatakannya, jangan khawatir, saat itu, Xie Duo dibacok sampai mati, jadi semuanya sudah berakhir. Apa yang kamu lakukan denganku? Aku tidak akan berterima kasih padamu, aku hanya akan membencimu. Fei Long berkata tidak puas. Jangan khawatir, aku juga tidak menganggur, kamu akan banyak membunuh, aku akan membunuh Antong. Sangguan ingin mengatakannya, apa, aku sudah membuat kesepakatan denganmu, jadi apa yang akan kamu lakukan, saudaraku? Fei Long terkejut, saya tidak perlu melakukan apapun, apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa melihat Anda berolahraga. Lu Chen berkata sambil tersenyum. Bagaimana kalau menyerahkan Xie Duo ke Quan Sheng untuk berolahraga? Anak itu juga telah membuat terobosan. Dia sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik 2 tingkat dan perlu segera berolahraga. Fat Longan mengalihkan pandangannya dan memutuskan untuk memukul Quan Sheng. Dia sudah menjadi saudara yang berkepala datar, dia sangat berani, dia tidak perlu berolahraga lagi. Ketika Lu Chen mengatakan ini, dia juga takut bahwa Sangguan akan terus mengganggu Antong, dan dia sangat khawatir bahwa Sangguan akan menantang Antong. Tidak akan mudah untuk menantang seorang ahli yang 2 ekstrim lebih tinggi, dan dia akan mati. Jadi, Lu Chen mengganti topik pembicaraan dan bertanya pada Fei Long, ada apa denganmu berlari ke sini? Saya mendapat kabar bahwa kompetisi cabang tahunan akan diadakan seperti biasa. Untuk menjaga penjagaan Gua Iblis, lokasi kompetisi akan berada di cabang kami. Kata Fei Long, saya tidak menyangka kompetisi cabang tahun ini masih bisa terlaksana sesuai jadwal. Untuk ranking dan sumber daya, saya khawatir ini akan menjadi pertarungan lagi antara naga dan harimau. Sangguan ingin menghela nafas, kapan diadakannya? Lu Chen bertanya, segera, 10 hari kemudian, Master Sekte Zuo dan beberapa tetua sekarang menangani masalah ini. Kata naga gemuk, oke, kalau begitu aku akan bermain, membunuh kuartet, dan membantu sekte ini memenangkan tempat pertama. Lu Chen tertawa keras. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia tidak akan memiliki masalah sama sekali dalam memukuli semua murid sekte. Ambillah yang nomor 1 dengan santai dan jadilah peringkat pertama dalam daftar murid. Jika pulang ke kampung halaman dengan terhormat, itu akan menjadi kemuliaan nenek moyang. Saudaraku, jika kamu naik ke panggung, kamu akan menyapu dunia, tidak ada yang menjadi musuhmu. Fat Dragon bertepuk tangan dan tertawa, menyanjung pantatnya. Ketika Lu Chen datang ke lapangan, tidak ada ketegangan bahwa dia akan menjadi yang pertama dalam kompetisi sekte, itu pasti dia.
Sangguan Jin juga mengatakan hal yang sama. Tidak, bukan. Kamu pasti pesaing terkuat. Lu Chen tersenyum. Kamu ingin mematahkan pedangku lagi. Mendengar hal tersebut, Sangguan Jin langsung menjadi waspada. Orang ini, Lu Chen, memiliki catatan kriminal. Terakhir kali dia mematahkan pedangnya dengan satu jari, dia harus menjaganya. Sui-sui lebih sehat. Sebelum Lu Chen bisa menjawab, Fei Long menjadi bingung. Penuh peristiwa, Sangguan Jin menatap Fei Long dengan pandangan tidak puas, lalu mengerutkan kening, dan berkata kepada Lu Chen, lupakan saja, pedang Tianzanmu berperingkat terlalu tinggi dan kuat, dan pedangku adalah harta langka. Tidak mau mengambil risiko, Sangguan ingin menerobos dua kutub Tiangang, dan dia tidak takut dengan serangan Yanyang milik Lu Chen, tapi dia sangat takut dengan Zantian milik Lu Chen. Bertarung dengan Antong di kota iblis, Antong tidak takut pada apapun, tapi dia takut akan pengorbanan Lu Chen untuk Zantian. Bisa dibayangkan betapa sesatnya tebasan Lu Chen. Jangan khawatir jika rusak, biarkan Fat Dragon memberikan yang lain untukmu. Lu Chen tertawa, meskipun senyuman itu cerah, tetapi di mata Sangguan Jin, itu hanyalah senyuman jahat. Ya, aku akan memberikannya untukmu secara gratis. Fat Dragon menepuk dadanya untuk memastikan. Kalian jangan memikirkan pedangku. Lagi pula, saat aku bertemu Lu Chen di lapangan, aku hanya mengaku kalah. Jangan berharap untuk bertarung. Sangguan memegang pedangnya erat-erat, dan memandang Lu Chen dan Fei Long dengan waspada. Jika kedua orang ini bernyanyi bersama, pasti ada konspirasi. Dia lebih memilih melawan Antong daripada melawan Lu Chen. Dia adalah seorang pendekar pedang, dan Lu Chen juga seorang pendekar pedang. Ketika kedua belah pihak bertarung satu sama lain, itu adalah melihat pemenang dengan satu gerakan, dan itu putus asa, jadi kenapa repot-repot. Dia tidak takut untuk berusaha sekuat tenaga, tapi dia tidak akan pernah melawan Lu Chen. Terlebih lagi, kekuatan tebas langit Lu Chen terlalu besar, dan dia tidak yakin bisa menangkapnya. Jika Lu Chen menghancurkan pedangnya lagi, wajahnya akan bengkak karena pukulan di depan semua orang, bukan? Sebagai pendekar pedang yang sombong, pertama-tama dia mengandalkan pedangnya untuk mencari nafkah, dan kedua, dia mengandalkan wajahnya untuk mencari nafkah. Bagaimana dia bisa dipatahkan oleh pedang dan ditampar wajahnya? Sambil berbicara, Kuan Seng juga datang, diikuti oleh Fest dan Niu Ding. Kakak senior, persidangan akan segera dimulai, mengapa kamu masih di dalam kamar? Begitu Kuan Seng masuk, dia berkata ketika dia melihat Lu Chen. Pilih, apa yang harus dipilih? Lu Chen sedikit terkejut. Sekte cabang kami perlu memilih seseorang untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte cabang. Melihat Lu Chen tidak memahami situasinya, Kuan Seng menjelaskan, untuk kompetisi cabang, setiap cabang hanya dapat mengirimkan satu orang untuk berpartisipasi. Cabang kami akan memilih satu orang hari ini. Saya sudah mendaftar untuk Anda. Pergi ke arena seni bela diri dengan cepat. Saatnya untuk memulai. Bagaimanapun, Kuan Seng menarik Lu Chen untuk berlari keluar, dan Fei Long mengikutinya. Sangguan Jin mengikuti dengan santai, dan seleksi tidak berarti apa-apa baginya. Cabang pertama tidak perlu diseleksi sama sekali, ia langsung ditunjuk untuk ikut serta. Dia adalah juara sesi sebelumnya. Kali ini dia harus mewakili cabang pertama. Dia tidak akan berada di sesi berikutnya, dan dia tidak akan berada di sana pada saat itu. Sekte terpecah, dan sekarang saatnya pergi ke Suantian Daozong untuk masa depan yang lebih baik. Di arena seni bela diri, kepala orang-orang muncul, dan itu sangat meriah. Selain murid cabang ini, ada juga murid cabang lain yang ikut bersenang-senang. Banyak sekte cabang yang tidak memilih, dan langsung menunjuk murid-murid yang berpartisipasi sebelumnya sebagai perwakilan, karena murid-murid sebelumnya memiliki 1 tahun pelatihan yang tenang, dengan wilayah yang lebih tinggi dan kekuatan tempur yang lebih kuat, sehingga mereka adalah kandidat terbaik. Kuan Seng membawa Lu Chen kemari, dan Zuo Zongzu, yang memimpin seleksi, tiba-tiba menunjukkan kegembiraan. Dia berpikir bahwa Lu Chen sangat memikirkan dirinya sendiri dan meremehkan Master Sekte, jadi dia menolak untuk datang. Sekarang sudah tiba, dan itu luar biasa. Dengan kekuatan tempur Lu Chen, dia jelas merupakan perwakilan nomor 1, pilihan terbaik. Kali ini, Fan Zong diharapkan bisa menyingkirkan Fan Zong yang terbawah. Tidak, itu pasti dipilih, dan bisa masuk peringkat 3 besar. Tidak, ini untuk memenangkan tempat pertama. Kudengar Lu Chen menghancurkan pedang Sangguan Jin.
Dengan kekuatan seperti itu, siapa yang bisa bersaing dengannya? Zhuo Qing langsung mendorong Lu Chen ke dalam ring dan menerima tantangannya. Lu Chen berdiri di atas panggung, dan penonton terdiam. Banyak murid yang ingin mengikuti seleksi menjadi buta saat itu. Jika kesejahteraan tercapai, masih ada secercah harapan. Lu Chen muncul. Itu adalah keputusasaan. Bahwa Lu Chen itu cabul, kekuatan tempurnya sama sekali tidak sesuai dengan wilayahnya, dia tidak terkalahkan baik di dalam maupun di luar. Secara eksternal, dia memenggal kepala monster kuat yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, mengalahkan penguasa kota monster dengan tangan patah dan melarikan diri. Secara internal, kematian Bai Ying ada hubungannya dengan Lu Chen. Dapat dikatakan bahwa Bai Ying sama sekali bukan lawan Lu Chen. Bahkan ada rumor bahwa pedang sangguan jin dipatahkan oleh jari Lu Chen, sungguh menakutkan. Siapa yang berani naik panggung? Semua orang melihatku dan aku melihatmu, dan semua melihat wajah-wajah gelap. Quan Sheng, kamu adalah yang terbaik di antara murid sekte ini, naiklah dan tunjukkan keahlianmu. Seseorang berteriak, tarik ke bawah, aku tidak mau naik dan dipukul dengan jari, lalu berbaring di tanah dan memperlihatkan pantatku. Quan Sheng melambaikan tangannya dengan cepat, dengan sikap tegas. Kata-kata Quan Sheng menimbulkan ledakan tawa, namun tetap tidak ada yang berani naik ke atas panggung. Setelah sekitar satu batang dupa, Zhuo Qing melihat bahwa tidak ada yang menantang Lu Chen, jadi dia mengumumkan bahwa Lu Chen menang, mewakili 108 sekte dalam kompetisi sekte. Kontes seleksi yang sangat dinanti-nantikan berakhir dengan membosankan karena penampilan Lu Chen. Selama 10 hari ini, Lu Chen secara aktif mempersiapkan pertempuran. Faktanya, dia masih menarik energi spiritualnya, menguras semua cabang sekte, dan kemudian menarik urat energi spiritual. Energi sebenarnya yang disimpan dalam Chaos Orb juga meningkat dari hari ke hari, tapi sayang sekali energi itu masih jauh dari diperbesar. 10 hari kemudian, kompetisi akbar sekte cabang resmi digelar. Penguasa dari setiap sekte cabang datang, dan sekte Tao Xuantian juga mengirimkan orang. Di arena seni bela diri sekte tersebut, ada banyak orang kuat dan murid yang tak terhitung jumlahnya, dan itu sangat hidup. Persaingan pembagiannya terutama untuk ranking, jadi peraturannya relatif rumit, arenanya banyak, dan permainannya banyak. Jika mereka tetap tak terkalahkan, mereka secara alami akan langsung masuk ke final. Jika terjadi kekalahan maka perlu terus berjuang melawan wakil yang kalah tersebut hingga tercapai rankingnya. Singkatnya, semakin banyak permainan yang dimenangkan, semakin tinggi peringkatnya, dan sebaliknya. Pada babak pertama merupakan pertandingan knockout yang langsung menentukan juara dan runner-up, yaitu dua siswa teratas dalam daftar. Setelah peringkat ketiga dan keempat ditentukan, maka akan diadakan babak kedua yang merupakan pertarungan peringkat yang membosankan. Lu Chen disemangati oleh banyak orang di pertempuran terakhir. Rekor dan kekuatan tempurnya di Gua Iblis telah menyebar ke semua sekte. Banyak orang tidak mengenal Lu Chen, tetapi ketika mereka mendengar nama Lu Chen, mereka tahu siapa dia di mimbar, duduk 108 master sekte, serta seorang tetua dari sekte Xuantiandao. Melihat Lu Chen naik ke atas panggung, penguasa divisi 4 menjadi sangat marah. Murid terkuat dari sekte keempat, Bai Ying, meninggal karena Lu Chen. Meskipun Bai Ying pantas menerima kematiannya, dia tetap membenci Lu Chen dan menyalahkan Lu Chen atas kematian Bai Ying. Lu Chen tidak bisa mewakili 108 sekte. Kata penguasa sekte keempat. Mengapa? Zhuo Qing sangat tidak puas, dan dia juga tahu mengapa penguasa sekte keempat menargetkan Lu Chen, bukan karena kematian Bai Ying. Perwakilan dari 107 sekte cabang, semua murid sejati ada di alam Tiangang. Apakah tidak ada seorang pun di 108 sekte cabang Anda? Seberapa layakkah murid dari alam Yuan dan tingkat 9 muncul? Kata Master Sekte keempat. Tidak ada ranah yang diatur dalam kompetisi divisi sekte. Mengapa saya tidak bisa membiarkan Lu Chen menjadi wakilnya? Zhuo Qing berkata dengan dingin. Meskipun tidak ada peraturan eksplisit, murid yang berpartisipasi selalu berada di alam Tiangang, tanpa kecuali. Ini adalah aturan default dari semua sekte cabang. Penguasa cabang keempat juga mencibir, mungkinkah kamu, Zhuo Qing, ingin melanggar aturan puluhan ribu tahun? Kekuatan tempur Lu Chen tidak berada di bawah alam Tiangang. Dia adalah murid terkuat sekte saya. Dia bisa bermain jika dia memiliki kekuatan tempur. Dia tidak akan pernah mempermalukan sekte saya. Zhuo Qing berkata dengan tegas. Memiliki kekuatan tempur bukan berarti kita punya negara.
Kalau menyebar, sekte lain akan menertawakan kita. Master sekte keempat melirik master sekte lainnya dan bertanya, semuanya, bagaimana menurutmu? Menurut catatan Lu Chen di Gua Setan Kecil, dia sangat kuat, dan sangat mungkin untuk memenangkan tiga besar. Penguasa sekte cabang pertama berbicara lebih dulu, dan berkata, pertanyaannya adalah, apa yang akan dipikirkan oleh murid-murid alam Tiangang lainnya jika kita membiarkan murid alam non-Tiangang bermain? Ini akan mengerikan. Zuo Qing memarahi penguasa subsekte pertama 10.000 kali di dalam hatinya, orang tua itu benar-benar akan berkata, kamu tidak takut Lu Chen akan menjadi ancaman bagi Sangguan, peringkat subsekte pertama tidak dijamin. Benar, pemahaman diam-diam antar sekte kita tidak dapat dipatahkan, jika tidak maka akan mempengaruhi persatuan. Penguasa sekte kedua juga buru-buru berkata. Zuo Qing memarahi penguasa divisi 2 lagi di dalam hatinya, bersatu dengan saudara perempuanmu, kamu berbicara omong kosong hanya untuk mempertahankan peringkat kedua. Murid terkuat dari sekte kedua Anda, jika dia bertemu Lu Chen, dia bahkan mungkin tidak mampu menahan jari Lu Chen. Itu benar, aturan tak terucapkan kami selama puluhan ribu tahun adalah bahwa murid dari alam Tiangang tidak boleh dilanggar. Master sekte ketiga juga mengatakan hal yang sama. Zuo Qing langsung merasa kesal, orang tua dari sekte ketiga juga ingin melindungi bawahannya Guanming. Sekte kelima saya juga merasakan hal yang sama. Sekte keenam saya setuju. Saya sekte ketujuh. Sekte kedelapan saya. Tiba-tiba, para master sekte mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan mereka sangat sepakat, berpikir bahwa Lu Chen tidak boleh diizinkan bermain, jika tidak, aturan akan dilanggar. Zuo Qing sangat marah hingga dia hampir membalikkan meja saat itu juga. Mereka semua adalah sekelompok bajingan, semua orang takut dengan kekuatan tempur Lu Chen, dan mereka semua takut Lu Chen akan merusak peringkat asli sekte cabang. Penatua Liao, lihat, tidak peduli seberapa masuk akalnya Zuo Qing, dia tidak bisa mengatakan bahwa ada begitu banyak orang, jadi dia meminta bantuan para tetua Xuantian Daozong. Zuo Qing, sekte Xuantian Dao memiliki 108 sekte, dan sekarang 107 sekte menentangnya, jadi saya tidak akan belajar terlalu banyak. Penatua Liao memandang Zuo Qing dan berkata, menurut prinsip minoritas mematuhi mayoritas, saya juga tidak dapat membantu Anda. Anda membiarkan Lu tenggelam, dan memilih murid Tiangang lain untuk bertarung. Penatua Liao bijaksana. Master sekte keempat tertawa menyanjung, dan menyanjungnya dengan keras. Saya hanya bertindak berdasarkan prinsip. Penatua Liao berkata dengan ringan. Bahkan Penatua Liao mengungkapkan pendapatnya seperti ini, Zuo Qing tidak punya pilihan selain memakan Huang Lian dengan bodohnya, dan menelannya sendiri. Penatua Liao datang ke sini atas nama sekte Tao Xuantian, dan dia memiliki otoritas yang besar, jadi dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Zuo Qing turun dari mimbar, memanggil Lu Chen keluar dari ring, memberitahu Lu Chen keputusan ketua sekte, dan menyatakan penyesalannya. Kelompok orang ini takut aku akan menjadi nomor satu. Lu Chen menoleh dan melirik ke mimbar, semakin dia menyadari bahwa master sekte yang duduk di atasnya semuanya adalah orang-orang munafik yang sok suci. Tak perlu dikatakan lagi, para bajingan itu mungkin sudah mempelajarimu secara menyeluruh, tapi mereka hanya tidak ingin kamu bermain, agar tidak merusak peringkat aslinya. Zuo Qing sangat marah, tapi sangat tidak berdaya. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Lu Chen sangat kuat, bahkan lebih kuat darinya. Jika Lu Chen bermain, tidak akan sulit untuk mendapatkan juara pertama. Bahkan jika saya tidak bermain, mereka tidak ingin mempertahankan peringkat mereka. Lu Chen mendengus dingin, dan berkata, biarkan Quan Sheng bermain, saya ingin Quan Sheng menempati posisi pertama, dan orang-orang itu akan langsung marah. Di antara saudara laki-laki Lu Chen, Quan Sheng bukanlah yang paling menonjol, tetapi Sangguan Jin dan Fei Long adalah yang paling menonjol. Keduanya lebih kuat, satu dengan kekuatan serangan super dan satu lagi dengan kekuatan pertahanan super. Namun Lu Chen juga mengajari Quan Sheng banyak hal, seperti teknik latihan tubuh darah hewan, langkah ringan, kuncinya adalah teknik tombak Streamer, yaitu keterampilan tempur tingkat menengah di tingkat surga, yang cukup untuk menghancurkan para pahlawan dan dengan mudah memenangkan tempat pertama. Adapun Sangguan Jin, akankah dia melawan Quan Sheng? Apakah dia berani melawan Quan Sheng? Adapun naga gemuk, Fei Long adalah anggota sekte Tao Xuantian, dan dia tidak dapat mewakili sekte cabang. Zuo Qing juga tahu bahwa tidak ada orang lain yang bisa dipilih kecuali Quan Sheng,
jadi dia segera memanggil Quan Sheng untuk bermain, bukan Lu Chen. Saat berikutnya, suara marah keluar, menyebabkan Zhuo Qing berdiri tercengang di tempat. Orang ini membunuh Bai Ying, murid sejati sekte keempat saya. Tangannya berlumuran darah sekte yang sama. Dia tidak bisa bersaing dengan sekte lain. Di sisi lain mimbar, auman suzerain cabang keempat terdengar. Benar sekali, penguasa divisi 4 tidak hanya membenci Lu Chen, tapi juga membenci Quan Sheng. Dia hanya ingin membuat masalah, dan dia tidak membiarkan kedua orang ini bermain. Bagaimanapun, membunuh sesama murid adalah kejahatan. Penguasa sekte pertama juga telah menyusup. Tanpa peran Lu Chen, murid sejatinya, Sang Guan Jin, akan lebih aman. Namun, ia juga mendapat informasi bahwa Quan Sheng, murid sejati sekte ke-108, dan orang di ujung derek di kompetisi terakhir, bahkan berhasil menembus tiang kedua Tiangang, keras. Untuk amannya, dia juga tidak ingin Quan Sheng bermain. Tidak pantas berpartisipasi dalam kompetisi divisi sekte dengan tangan berlumuran darah. Penguasa cabang kedua juga menggema dan menentang kemunculan Quan Sheng. Murid sejatinya, Ye, juga berhasil menembus tiang kedua Tiangang, dan dia tidak ingin menambahkan lawan lain ke tiang kedua Tiangang milik Ye. Beberapa master sekte benar, Quan Sheng tidak bisa bermain, kalau tidak dia akan ditertawakan oleh sekte lain. Master sekte ketiga juga mengatakan hal yang sama. Guan Ming dari sekte ketiga mampu menembus tiang kedua Tiangang. Dia memiliki ide yang sama dengan penguasa sekte kedua, dan dia tidak dapat menambahkan musuh yang kuat pada rakyatnya sendiri. Hal yang sama berlaku untuk sekte kelima. Sama halnya dengan sekte keenam. Sekte ketujuh menyusul. Sekte kedelapan. Tiba-tiba, para master sekte dari sekte besar menentang kemunculan Quan Sheng, dengan alasan yang sama, tetapi kenyataannya semuanya sama. Zhuo Qing sangat marah hingga dia memuntahkan darah sebanyak 3 liter, tetapi begitu banyak master sekte dengan suara bulat menentangnya. Dia lemah dan bersuara lembut, jadi dia tidak bisa memprotes sama sekali, jadi dia harus meminta bantuan Penatua Liao lagi. Tanpa diduga, Penatua Liao meremehkan 108 sekte sama sekali, dan tidak bermaksud membantu Zhuo Qing, jadi dia berkata dengan ringan, minoritas mematuhi mayoritas. Zhuo Qing, ubah orang, jangan buang waktu. Pergantian lagi. 2 pergantian pemain dilakukan di titik penalti, memecahkan rekor sepanjang masa. Sisi Lu Chen telah menarik perhatian banyak orang. Tidak apa-apa untuk tidak membiarkan Lu Chen bermain, dan bahkan Quan Sheng tidak diizinkan bermain. Apa yang dilakukan bos besar sekte ini? Aku akan mengerti jika kamu tidak memberikannya kepada Lu Chen. Jika Lu Chen yang mesum itu pergi kepadanya, yang lain tidak akan bisa melawan. Apa yang kamu tidak berikan kepada Quan Sheng? Itu benar, Quan Sheng adalah eksistensi terakhir di sesi terakhir, jadi apakah bos sekte juga takut? Itu tidak benar. Quan Sheng sudah mencapai kutub kedua Tiangang. Konon kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat. Jika dia bermain, dia bisa masuk 3 besar. Saya tidak akan melepaskan yang ini, dan saya tidak akan melepaskannya. Saya hanya akan mendiskualifikasi sekte ke-108. Apalagi yang saya inginkan. Banyak orang berdiskusi di antara penonton, dan kebanyakan dari mereka memperjuangkan Quan Sheng. Adapun Lu Chen, tidak ada yang menyukainya. Kompetisi besar Fenzhong adalah kompetisi besar di mana naga dan harimau bertarung, dan semua orang menunggu untuk melihat pertarungan indah tersebut. Jika Lu Chen, seorang cabul, ada di atas panggung, apalagi yang bisa dikatakan? Semua orang percaya bahwa orang cabul ini akan berusaha sekuat tenaga, dan lawan akan langsung mengakui kekalahan dan memenangkan kejuaraan secara langsung, yang mana itu tidak bagus sama sekali. Kompetisi Subzong telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Semua peserta selalu menjadi murid alam Tiangang. Tidak pernah seaneh tahun ini. Ada seorang murid di bawah alam Tiangang yang bahkan belum melangkah setengah dari alam Tiangang. Ternyata itu adalah alam Yuan dan tingkat ke-9. Yang lebih aneh lagi adalah murid tingkat rendah ini ditakuti oleh semua orang, dan tersingkir dari kompetisi divisi sekte. Satu-satunya orang yang menerima kehormatan ini adalah Lu Chen. Saya tidak tahu apakah akan ada orang yang datang nanti, tapi sama sekali tidak ada orang sebelumnya. Bahkan tidak seutuhnya, kemarahan Lu Chen tersulut, jadi tidak apa-apa jika bajingan itu tidak memberinya seks, bahkan Quan Sheng pun akan dilarang, itu terlalu menipu. Dan Quan Sheng juga melarikan diri, mengumpat, dan tidak bisa menjaga kebersihan mulutnya. Lu Chen,
Penatua Liao yang berasal dari Sekte Tao Xuantian juga tidak membantu kita, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zuo Qing, Master Sekte yang agung, juga orang pertama yang menghadapi hal semacam ini. Tiba-tiba, dia menjadi kacau, dan meminta nasihat Lu Chen. Lagi pula, di antara murid Sekte cabang ke-108, Lu Chen adalah yang paling kuat, diikuti oleh Quan Sheng, dan tidak ada seorang pun yang terlihat lebih jauh. Jika dia secara acak menyeret murid sejati ke atas, dia mungkin akan diusir ke lapangan, yang mana Zuo Qing tidak ingin melihatnya. Apakah kamu kenal Penatua Liao? Lu Chen menoleh dan bertanya pada Fei Long. Aku kenal dia tidak kenal aku. Fei Long mengangkat bahu dan berkata, Penatua Liao adalah penatua urusan luar negeri, yang bertanggung jawab atas 108 sekte cabang. Saya tidak memiliki kontak dengannya. Namun, saya mendengar bahwa dia adalah orang yang pahit dan kejam. Itu adalah sebaiknya jangan menyinggung perasaannya. Apakah saya masih takut menyinggung perasaannya? Lu Chen mengerutkan kening dan mencibir. Saudaraku, kamu tentu saja tidak takut, hanya saja. Fei Long tersenyum tidak wajar. Apa identitas kakak laki-lakinya? Murid sejati dari leluhur. Itu adalah leluhur muda Xuantian Daozong. Ketika kakak laki-laki senior kembali ke Xuantian Daozong dan menginjak kakinya, para tetua dalam kelompok itu gemetar 3 kali. Masalahnya, nenek moyang ingin kakak laki-lakinya berlatih dengan cara yang sederhana, agar identitas kakak tidak terbongkar terlebih dahulu. Lupakan saja, karena jalan Penatua Liao tidak berfungsi, ayo pergi ke arahku. Lu Chen juga mengerti maksud Fei Long, jangan gunakan nama orang sungguhan yang mendominasi untuk melakukan sesuatu. Ini tidak masalah, lagi pula, dia masih punya trik. Jadi, Lu Chen menyipitkan matanya, menatap dingin ke mimbar, dan berkata, tidak hanya Quan Sheng saja yang bisa bertarung di sekte kita, tapi kita masih memiliki orang. Wei Hao, Zuo Qing bertanya dengan cepat. Gemuk panjang, pergi dan panggil Fest dan Niu Ding ke sini, aku ingin para bajingan itu menyesal sampai nyali mereka berubah menjadi hijau. Lu Chen berkata dengan marah. Fei Long menjawab dan segera pergi mencari seseorang. Di sisi lain, wajah Zuo Qing pucat, matanya biru, kakinya sedikit gemetar, dan dia tidak bisa mempercayai telinganya. Fiksi pedesaan www.siangcun7.com apa? Rompi dan Burdok, bukankah kedua orang itu mempermainkan Quan Sheng? Belum lama ini, dia baru saja menerobos tiang pertama Tiangang, dan dia menduduki peringkat terakhir murid alam Tiangang dari sekte cabang. Sejauh menyangkut kekuatan bertarung mereka, siapapun yang tertarik bermain akan digantung dan dipukuli oleh orang lain. Apakah Lu Chen terbawa amarahnya, dan pergi mencari kedua orang itu? Bukankah ini mengantarkan makanan kepada orang lain? Saudaraku, kita di sini, ada apa? Segera, Ma Jia dan Niu Ding dibawa oleh Fei Long. Aku dan Quan Sheng telah diskors, apakah kamu berani bermain? Kata Lu Shen, biarkan aku mencoba, pilih aku. Ma Jia dan Niu Ding berbicara dengan cepat, semuanya dipenuhi dengan kemarahan dan semangat juang. Tidak perlu berdebat, ikutlah denganku. Dengan lambaian tangan Lu Chen, dia memimpin mereka berdua langsung ke mimbar, dan Fei Long segera mengikutinya. Hei, Lu Chen, apa yang kamu lakukan? Jangan main-main, cepat kembali. Zuo Qing sedang memikirkan tentang rompi atau permainan Niu Ding, berapa banyak permainan yang bisa dia bawa, dan apakah dia akan kehilangan semua celana dalamnya. Tetapi melihat Lu Chen melangkah ke mimbar, dia tidak bisa menahan rasa cemas, semuanya ada bos besar di sana, kamu apakah Lu Chen mencari kematian? Lu Chen menutup telinga terhadap teriakan Zuo Qing, melangkah ke mimbar dalam beberapa langkah, dan berdiri tepat di depan Penatua Liao. Lu Chen, apa yang akan kamu lakukan? Lu Chen, kamu tidak memenuhi syarat untuk datang ke sini, keluar. Lu Chen, apakah kamu mendekati kematian? Master Sekte berteriak dan menegur, tetapi mereka menyembunyikan identitas mereka sendiri dan tidak repot-repot melakukan apapun pada Lu Chen. Turun, Penatua Liao bahkan tidak melihat ke arah Lu Chen, seolah-olah Lu Chen tidak ada, dia hanya membuka mulut untuk mengucapkan beberapa patah kata. Elder Liao, apakah Anda ingin mendiskualifikasi Sekte ke-108? Lu Chen menahan amarahnya dan bertanya dengan suara rendah. Jika ada kesalahan pada sekte cabang Anda, saya berhak mendiskualifikasi Anda dari kompetisi. Apakah Anda puas dengan jawaban saya? Penatua Liao memandang Lu Chen dengan pandangan menghina, dan menjawab seperti ini.
Aku belum puas, naga gemuk, katakan padanya, dari mana asalmu? Lu Chen tidak peduli apa yang terjadi, dia hanya membawa Fei Long ke meja. Elder Liao, halo, saya. Nama saya Namong Zilong, dari Sekte Xuan Tiandao. Fei Long berkata dengan tergesa-gesa, bertanya pada kakak laki-lakinya puluhan juta kali di dalam hatinya. Kakak terlalu tidak baik, kamu bisa melakukannya sendiri jika kamu ingin melakukan sesuatu. Apa yang kamu lakukan dengan mengusirku? Penatua Liao ini terkenal sebagai orang yang pahit dan kejam. Bukankah kamu baru saja mengangkat seluruh lemak tubuhku dan menaruhnya di oven untuk dipanggang? Anda adalah murid leluhur yang sebenarnya, Anda luar biasa, orang tidak berani menyentuhmu, tapi aku tidak. Orang-orang mengingat saya, dan mereka masih belum memberi saya 10.000 pasang sepatu kecil, biarkan saya memakainya selamanya. Bab 315. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Apakah kamu dari sekte Tao kami? Bola mata Penatua, Liao berkedip-kedip, dan dia melihat ke arah Fei Long, tetapi sikapnya masih sombong. Kamu hanyalah tiang kedua Tiangang, level yang sangat rendah. Apakah kamu murid luar? Tidak, aku adalah murid nominal. Fei Long tidak berani membual tentang hal itu, tetapi mengaku dengan jujur. Sekte Xuan Tiandao berbeda dari sekte cabang di bawah. Hierarkinya lebih ketat, dan para murid dibagi ke dalam beberapa tingkatan. Murid nominal lebih rendah dari murid luar, dan mereka adalah eksistensi lain-lain di Sekte Xuan Tiandao. Kamu bahkan bukan murid luar, jadi kamu pantas berbicara denganku. Penatua Liao mengerutkan kening, dan ada sinar kemarahan di bawah matanya. Murid nominal tidak berstatus setinggi murid sejati dari Sekte cabang kita. Bukan, saya pikir dia adalah tokoh penting di Sekte Xuan Tiandao, tapi ternyata dia adalah seorang tukang. Cepat keluar, kalau tidak kamu akan membuat marah Penatua Liao, dan kamu tidak akan mampu menanggungnya. Para master sekte itu berbicara satu demi satu, mengarahkan jari mereka ke Fei Long, entah memarahi atau mengejek, tetapi mereka tidak memperhatikan Fei Long. Murid itu tidak berani, wajah naga gemuk membiru dan bibirnya putih, dan dia berkata dalam hati bahwa itu mengerikan, kakak laki-laki itu seharusnya tidak mengangkatnya. Kamu melakukan pekerjaan serabutan di gunung itu, dan menjadi milik sesepuh itu. Penatua Liao menahan amarahnya, mengambil cangkir tehnya, menyesap tehnya, menanyakan detail Fei Long, dan bersiap untuk kembali dan memakai sepasang sepatu kecil untuk Fei Long. Puncak Xuan Tian. Sebelum Fei Long selesai berbicara, Penatua Liao memuntahkan seteguk teh. Aku dibuat oleh orang tua. Fei Long terus berbicara, tetapi langsung disela oleh Penatua Liao. Oke. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, aku tahu. Kemarahan Penatua Liao menghilang, dan sinar kengerian tersembunyi di bawah matanya. Nima, puncak Xuan Tian, gunung tertinggi Xuan Tian Daozong, nenek moyang Xuan Tian Daozong tinggal di sana. Bocah gendut ini, ternyata tukang di sebelah nenek moyang. Tidak apa-apa melakukan pekerjaan serabutan, ada banyak pekerjaan serabutan di Sekte Tao, tetapi Anda, seekor naga gemuk, melakukan pekerjaan serabutan di samping leluhur, jadi itu ada hubungannya dengan itu. Nenek moyangnya adalah orang aneh yang terkenal, dan dia memiliki temperamen yang buruk, jadi tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Jika Fei Long kembali dan berbicara buruk tentangnya di depan leluhurnya, maka dia akan mati. Penatua Liao adalah orang yang baik, dia tahu mengapa Lu Chen mengungkit bocah gendut, dia hanya ingin memberikan tekanan padanya. Melihat bocah gendut ini hanyalah pengikut Lu Chen, latar belakang Lu Chen pun tidak sedikit. Kompetisi cabang adalah ujian Daozong terhadap kekuatan tempur 108 cabang. Keduanya sangat diperlukan. Sebagai pengawas kompetisi cabang ini, bagaimana saya bisa mendiskualifikasi cabang sesuka hati? Penatua Liao berkata demikian, nadanya langsung berubah. Master sekte cabang lainnya lebih baik dari yang lain, melihat Penatua Liao telah mengubah arah angin, mereka semua tidak berani berbicara. Hanya saja 107 master sekte telah mengambil keputusan bulat untuk melarang Anda dan Quan Sheng bermain, dan saya juga bertindak sesuai dengan prinsip minoritas mematuhi mayoritas. Penatua Liao mengubah topik pembicaraan dan menyingkirkan kesalahan itu. Jika kamu, Lu Chen, marah, kamu bisa menemui master sekte itu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kulit para master sekte itu semuanya gelap, dan mereka menyapa Penatua Liao puluhan ribu kali di dalam hati mereka.
Meskipun mereka yang tinggal di puncak Xuantian, mereka tidak berada di sekte Xuantian Dao, jadi mereka tidak mengetahui situasi spesifiknya. Namun, dari ekspresi wajah Penatua Liao, terlihat bahwa orang-orang yang tinggal di puncak Xuantian pastilah orang-orang besar. Saya khawatir bahkan Penatua Liao tidak mampu memprovokasi mereka, apalagi mereka. Saya berharap Penatua Liao dapat menegakkan keadilan dan memperjuangkan keadilan bagi 108 sekte kami. Lu Chen berkata begitu. Lu Chen tidak ingin menyinggung perasaan Penatua Liao sampai mati, itu tidak baik untuk sekte tersebut. Dan merupakan ide bagus untuk memberi penghargaan tinggi pada Penatua Liao. Keadilan apa yang ingin kamu perjuangkan? Penatua Liao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Master Sekte menjadi lebih gelap, karena dia takut Penatua Liao akan benar-benar mendukung keadilan Lu Chen, dengan paksa membatalkan keputusan sekarang, dan akan sangat buruk jika membiarkan Lu Chen bermain. Bahkan jika Lu Chen tidak bermain, membiarkan Quan Sheng bermain tetap menjadi ancaman besar. Karena mereka melarang kita berdua, apakah adil jika mereka mengembalikan kita dua tempat? Tapi Lu Chen berkata begitu. Begitu dia mengatakan ini, semua Master Sekte merasa lega. Bakat Sekte ke-108 Anda telah layu. Kecuali Anda, Lu Chen dan Quan Sheng, tidak ada yang bisa memimpin. Siapapun yang naik itu seperti karung pasir. Sepertinya masuk akal. Penatua Liao mengangguk sambil berpikir, dan kemudian bertanya, lalu siapa yang kamu inginkan? Mereka, Lu Chen menunjuk kedua orang di belakangnya, mereka adalah Ma Jia dan Niu Ding. Tidak apa-apa memilih salah satu untuk naik, aku bisa memutuskan masalah ini. Kata Penatua Liao, Elder Liao, maksudku dua tempat, keduanya. Lu Chen menjelaskan lagi, cuma bercanda, semua divisi selalu mendapat satu kuota untuk setiap divisi. Tidak pernah ada preseden dua kuota. Penatua Liao terkejut sejenak, tetapi tanpa sadar menolaknya. Di masa lalu, tidak pernah ada preseden untuk mengusir orang. Karena mereka telah menjadi preseden, Penatua Liao harus menegakkan keadilan bagi kita. Hanya dengan menetapkan presiden barulah adil. Lu Chen fasih dan fasih, tidak hanya membingungkan Penatua Liao, tetapi juga membingungkan 107 Master Sekte. Bagaimana menurutmu? Penatua Liao adalah manusia super, dia tidak ingin diperas terlalu banyak oleh Lu Chen, dan dia tidak ingin mengambil tanggung jawab apapun, jadi dia menendang bola ke Master Sekte lainnya dan membiarkan mereka mengetahuinya. Satu cabang sekte menginginkan dua tempat, sungguh aneh. Penguasa sekte keempat mencibir dan langsung menolak. Sekte pertama saya selalu memperhatikan keadilan. Karena kami telah membuat keputusan bulat untuk melarang dua orang dari sekte ke-108, adalah benar untuk memberi mereka dua tempat. Jika tidak, saya minta maaf untuk Zhuo Qing. Kepala cabang pertama menyanyikan lagu sebaliknya, karena dia setuju dengan usulan Lu Chen. Sebenarnya alasannya juga sangat sederhana, yaitu nafas Rompi dan Niu Ding tidak kuat, dan sekilas terlihat seperti Bai Ding yang baru saja menerobos alam Tiangang. Untuk pemula seperti ini, apalagi 2, 4 saja sudah cukup. Bukankah dia akan ditampar di lapangan? Bahkan jika Ma Jia dan Niu Ding bekerja sama, mereka tidak akan menjadi lawan dari bawahannya Sang Guan Jin, ada ancaman kentut. Oleh karena itu, lebih baik menjual souvenir yang terlihat bagus dan terjangkau. Saya juga berpikir Zhuo Qing harus diperlakukan dengan adil, persatuan adalah hal yang paling penting. Ya, dengan cara ini, meskipun menyebar, sekte di luar tidak akan menertawakan kita. Beri mereka dua tempat, tidak masalah jika kita membagi sekte. Master sekte lainnya mengungkapkan pendapat mereka satu demi satu, dan secara mengejutkan mereka sepakat, menyetujui permintaan Lu Chen. Bagaimanapun, dua orang yang dibawa oleh Lu Chen lebih lemah satu sama lain, dan mereka seperti karung pasir. Karena semua orang setuju, maka saya akan mengumumkan bahwa dua tempat akan diberikan kepada sekte ke-108, berlaku segera. Penatua Liao melihat bahwa semua orang telah menangkap bola, jadi dia langsung setuju. Ketika Lu Chen dan yang lainnya jatuh, penguasa sekte tersebut mengungkapkan senyuman, 108 sekte, mari kita pergi ke ujung. Hanya penguasa sekte keempat yang tidak memiliki senyuman di wajahnya, dia hanya menatap punggung Lu Chen dengan tatapan tegas di matanya.